فبأي آلاء ربكما تكذبان. Hadirin yang terhormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Dr. Anda Sadarmi IPD dan Bapak Ibu dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia. Alhamdulillah kita kedatangan seorang narasumber muhesib barusan memperlihatkan jadwal untuk kurikulum merdeka ke yang lain sampai bulan Oktober sudah penuh. Saya masih ingat pada waktu itu Pak Didi itu Bu Era, ayo cenah asalnya dan jangan kurikulum merdeka. Ada orang di mana padahal saya sudah gitu kan. Nah ini bahwa itu abring-abringan adalah sewaktu jadi kepala SMP negeri, sekarang sudah jadi pejabat meskipun sudah pensiun. Itulah bekal ilmu yang hebat, bisa jadi ketua APSI Jawa Barat, putra kabupaten terbaik untuk nasional. Contoh ilmunya modern ini perlu pertubuhan jadi kesuksesannya. Yang dicucuk belum merdeka, belum ada, belum KKN itu belum pernah ada ingat. Ya mudah-mudahan ke depannya Pak Ujang ini bisa memberikan materi lagi baik ke asada maupun ke sekolah. Alhamdulillah nanti sebagaimana Bapak dan Ibu rencanakan pada awal dulu ya, bahwa sesungguhnya saya menjadi atas nama pengawas ya. Dari awal-awal saya juga sudah istilahnya menawarkan hal ini kan kita kurikulum itu kan kurikulum ada istilahnya kita memperkenalkan untuk pasal itu ya kurikulum kita. Tapi ternyata ketika saya menawarkan itu pada awal-awal ada yang satunya yang respon dari kata ini saya juga kok aneh ya, padahal mungkin daerahnya kalau lihat Cijedil itu kan daerah kota ya, masa nggak ada satupun yang mau ya istilahnya ikut kita istilahnya mengikuti kurikulum mereka. Jadi inginnya misalnya kurikulum 2013. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan rencana dan undangan kita bisa bersilaturahim untuk sama-sama memahami sekaitan dengan apa yang harus kita lakukan di saat ini menyangkut proses pembelajaran yang kita kenal sekarang dengan istilah kurikulum merdeka. Kabupaten Sukabumi dan beberapa MTS termasuk MTS negeri maupun swasta di Surade kemudian MTS Pasir Putih. Baik Bapak Ibu, tadi saya dengar dari Pak Kepala dan Ibu Pengawas mulai jam 0 nah gitu ya. Pada jam 0 itu? Sampai sering mau bensin gitu. Oke baik. Bapak dan Ibu,
sering kita mendengar dan saat ini memang terjadi. Ya. Kita sering mendengar cara ganti menteri, ganti kurikulum. Beres ya? Beres, memang kejadian seperti itu. Ya. Dan memang menterinya kayak baru hancur, kan mereka. Ya. Mata ayamnya gitu baru nanti nawan kan. Kalau dilihat dari mananya, Bapak Ibu, kita sama-sama pahami nih. Kaitan dengan kurikulum merdeka ini, namanya merdeka. Hari merdeka kan apa Bapak Ibu? Nah, iya salah nanti. Merdeka itu kita artikan adalah kemandirian, mandiri, independen. Jadi nanti sekolah ini punya kemandirian, harus punya sesuatu yang dipegang teguh oleh sekolah ini. Bagaimana yang mau dipakainya? Itu namanya mandiri, Pak. Bukan bebas. Kurikulum merdeka ini keunggulannya salah satunya adalah lebih merdeka. Siapa yang lebih merdeka? Muridnya, gurunya, sekolahnya. Bagaimana muridnya merdeka? Maka siswa dalam kurikulum merdeka harus dilayani proses pembelajarannya sesuai dengan minat dan bakat belajar siswa masing-masing. Sehingga siswa punya kemerdekaan. Guru juga merdeka. Mau menerapkan pembelajaran seperti apa di kelasnya, mau membuat modul ajar atau RPP seperti apa, kumaha guru namanya, ngaranna mana? Bukan bebas. Lamun bebas, mana nanti Pak Kepala nanya mana RPP mah dengan apa bebas. Itu yang salah. Tapi di kurikulum merdeka ini mandiri Bapak Ibu. Mana modulnya? Ini Pak. Nah dia kumaha saya Pak? Guru punya kemandirian. Tapi harus bisa menunjukkan RPP, modul ajar, matematik, bahasa Indonesia tidak harus sama bentuknya. Itulah kemerdekaan. Sekolah juga merdeka. Mau menentukan kurikulum seperti apa yang mau dipakai, kumaha sekolah. Tesami jangan saja, itu masalah. Materi di dia mah disampaikan di kelas 7, di batu mah kelas 8, tenang. Maka Bapak Ibu nanti ini belum materi pembukaan ya. Saya atas mengenai kurikulum merdeka, masing-masing punya kemandirian. Bagaimana caranya agar tujuan tercapai sesuai dengan kemandirian guru masing, sesuai dengan tema visi misi sekolah masing-masing. Disitulah kemerdekaan. Maka tadi kalau dikatakan ganti menteri ganti kurikulum, kalau dilihat maknanya kurang tepat. Kedah nama ganti murid ganti kurikulum. Banyak banget. Waalaikumsalam. Nah, cara terakhir ganti murid ganti kurikulum. Berarti lamun kita mah tiap tahun ganti kurikulum. Iya. Kurikulum itu jangan dipandang sebagai sebuah seonggok organisasi, seonggok administrasi yang harus dihadapi oleh guru oleh sekolah. Bukan. Lebih spesifik yang disebut dengan kurikulum adalah bagaimana cara pelayanan sekolah melayani pembelajaran siswa, di mana siswa tiap tahun berbeda. Di dalam kurikulum merdeka, semua guru harus seperti memposisikan diri di sekolah ini seperti pelayan kantor restoran tuh. Kantor. Udah acara jangan kepala. Terjun ke restoran, apa yang dilakukan oleh pelayan restoran kepada kita? Pertama, pasti menyambut dengan ramah, senyum. Maka guru dalam menghadapi pembelajaran dalam kurikulum mereka wajib senyum dan ramah tamah. Kita kelas setengah jam betul. Masalah di rumah jangan dibawa ke mana? Ke sekolah. Anak perlu pelayanan seperti pelayan restoran tadi. Ke sekolah masih resort jam medut, belum kurikulum merdeka. Setelah senyum ramah tamah, apa yang disampaikan oleh pelayan restoran kepada tamunya? Menu. Menu silahkan Mas, masuk. Jadi buruan menerima. Silahkan Mas, masuk. Silahkan masuk. Ramah tuh? Ramah. Sampai di dalam dibedakan. Mau duduk di kursi di meja, mau lesehan. Terus tuh? Sama itu.
keinginannya semua yang ada di sini kalau masuk ke restoran sami mau kira-kira pada keinginan. Oh, ayo nu resep dina kursi dan meja parasmanan, ayo nu resep bari les Kamu dilihat wajah di dia nih kebanyakan kan milenial wajahnya ya. Jadi kita resep dina kursi dan meja gitu kan. Ayo kolonial mah wes. Bari nangunnya. Tapi Fabi itu kolonial, Pak. Ayo harus pakai hayang maca. Ayo sama tiga jagi ini yang udah fasilitasi dengan Windows Shopping pembelajaran, sehingga di kelas itu tidak monoton. Berbagai cara dilakukan oleh guru untuk melayani kemerdekaan siswa dalam proses pembelajaran. Karena saja beres cari tawaran dulu kalau yang restoran menunya mau makan sama apa, mau minum apa, terus sambil mau sakit masuk ke restoran keinginan anak. Oh, cek bapak teh abdi mah cenah pepes ikan mane, cek ibu teh sop sop lutut, cek pak kepala teh saya mah ketawe non. Kikil gitu kan. Walaupun tatap muka, tetap daring bisa dilakukan. So, Bapak Ibu sebagai tambahan bisa dari itu, bisa tambahan, tapi lu pokoknya belum masuk tetap. Jadi sekarang bertambah. Selain dari luring juga yang bertambah. Maka emang akreditasi kita ya dari luring bisa dari. Ya, oke. Baik. Nah, saya lewat saja. Nah, kemudian Ibu kemarin muncul 3 pilihan. Terus kalimat saya namanya kamari. Ayo pilihan teh hiji, silakan sekolah laksanakan kurikulum 2013 secara penuh. Yang kedua, silakan gunakan kurikulum darurat. Yang ketiga, kurikulum merdeka. Ima tahun pertama. Tahun pertama ketika muncul kurikulum mana? Ayo terus tahun katilu. Berarti udah terus 3 tahun melaksanakan kurikulum merdeka. Kurang karek ayeuna kenapa? Nuturkeun mas mana? Waalaikumsalam. Ya, nah sekarang kita lanjut ke sini. Halo. Mulai fokus ya. Kita lihat sekarang kurikulum merdeka. Tidak ada pilihan lain sekarang kecuali kurikulum merdeka. Tetapi kurikulum merdeka ini kepada Ibu ada 3 pilihan. Tadi oleh Pak Ibu pengawas sudah disampaikan bahwa kurikulum merdeka itu, jadi Pak supaya apal cucur karena ya. Kurikulum merdeka diwajibkan bagi sekolah penggerak. Diwajibkan nanti bagi sekolah penggerak. Kurikulum merdeka bagi sekolah yang bukan sekolah penggerak dipiwara milih, gitu. Pilihan ayat itu hiji 2 3. Nah, namanya pelajaran milih disebutnya kurikulum mandiri. Ayat itu hiji namanya mandiri belajar, kedua namanya mandiri berubah, ketilu mandiri berbagi. Mandiri apa? Mandiri belajar. Mandiri belajar. Dua mandiri berubah. Ketilu mandiri Berbagi. Ulangi. Ya kena kawan kok Pak. Hiji mandiri Belajar. Dua mandiri Berubah. Ketilu mandiri Berbagi. Ayat tilu kurikulum merdeka bagi sekolah yang bukan sekolah apa? Di dinas pendidikan di Kementerian Pendidikan itu sudah diluncurkan sekolah suruh memilih. Ketika memilih ajuan pilihan kan linknya masuk ke kementerian, keluarlah SK nantinya siapa sekolah yang melaksanakan kurikulum mandiri belajar, siapa sekolah yang melaksanakan kurikulum mandiri berubah, siapa sekolah yang melaksanakan kurikulum mandiri berbagi. Tadi Kemendagri jika gitu kayak link yang disebar untuk memilih kurikulum mana di antara 3. Jadi SK kan menteri nanti. Ya. Bagi sekolah yang tidak masuk SK masih boleh kan melaksanakan kurikulum merdeka? Boleh, tetap mandiri kan. Mungkin termasuk kita. Ya. Tah, udah pada milih kurikulum mana di antara 3? Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Seperti ini diinisiasi dengan mandiri sesuai TPLK, madrasah,
mandiri berprestasi layan negara tidak ada, maka mandiri selenggarakan tentunya bagi madrasah sampai ini harus lebih awal memberikan contoh yang lebih maju dari sebuah dari segi kuantitasnya. Subhanallah, tabarakallah, di antara sekolah yang pengawas yang saya selalu ngobrolkan ya, termasuk MTS. Jadi jangan dikira MTS itu bisa mahasiswa ditolak, dan termasuk banyak sekolah yang calon bisa dipilih. Oke, pemirsa saya hormati, fokus kepada kurikulum merdeka. Saya ucapkan terima kasih. Ini juga ikhtiar pemerintah yang mudah-mudahan relatif langgeng. Saya ganti pemerintah ganti diri gitu. Jadi kadang-kadang itu ada sebagai uji coba. Saya sebenarnya memang menemukan kurikulum yang kita dulu itu ada kurikulum berbasis kompetensi, itu istilah KPPR. Sejatinya saya paling tertarik dengan kurikulum itu adalah kurikulum Morisino Pondok Pesantren. Jadi budak kompetensinya keamanan. Nah, hari ini mungkin istilah ke sana. Dulu ada yang disebut dengan sekolah para juara atau master. Jadi budak tadi asuh sesuai dengan karya. Budak software kalau bahasa poli beli dengan cukup. Hari ini kan kita ada 3 sekolah di alam di kebun binatang. Kayak pelajaran naik, kayak pelajaran renang, kayak pelajaran lompat, kayak pelajaran hiber, kayak pelajaran segala macam. Muridnya beda-beda, kayak manuk, kayak monyet, kayak orang. Pas ujian, sama waktu pelajaran. Sekarang pelajaran naik, ya keribu mengenai kalau bisa naik. Sekarang pelajaran hiber, nah manuk kalau bisa. Sementara pelajaran bisa waktu. Bermacam-macam orang ada di dalam, dan hari ini yang kita rasakan. Budak ini budak bawah, pintar terus kita sebel terus berubah. Pokoknya naik ya pelajaran enteng begitu. Ujian naik begitu. Apa saya sering menyaksikan ketika saya mampir di masjid itu tadi yang mampir. Tapi ketika saya mampir sholat zuhur di masjid Al-Qur'an, masjid Nabi ternyata tidak pasangan. Subhanallah, luar biasa. Saya coba dari sebuah aktivitas kalau yang luar biasa begitu. Bapak Ibu saudara, ada hal yang perlu kita katakan. Sejatinya anak teknologi kita mereset pulang. Bagaimana anak-anak besar kita di prestasi, ya harus ada yang anak-anak yang siap yang bukan. Sulit boleh ngomong. Segini pengalaman saya di mana ya dulu saya sama putar serius kamu bisa tahu kalau lebih sama masa kamu melakukan cerita lucu dijadi cerita aku yang ngomongin kamu cerita ya cerita ngomong enteng itu nggak ngomongin saya. Nah, tahu sobat lucu ada sering siang Lalu kita sering jadi budaknya kita belum bisa kan benar-benar kita kurang pengganti orang tua. Implementasi kurikulum merdeka sudah selesai. Mudah-mudahan ya ini baru sesi 1 ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana untuk sesi 2-nya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini akan semakin membuat kita bersemangat dan melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga terwujudnya visi dan misi sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Negara Kabupaten Sukabumi. Terima kasih kepada keluarga besar MTS Islam ini
yang telah menyelenggarakan kegiatan tentang kurikulum mereka, dan saya atas nama Kepala Seksi lagi mengucapkan terima kasih, dan pesan saya terus tingkatkan kompetensi dan kapasitas para guru yang ada di MTS ini, tentunya terus dinamis dan berinovasi sehingga implementasi kurikulum mereka itu sesuai dengan kaidah yang telah diatur di dalam regulasi pemerintah benar-benar bisa optimal dilaksanakan, meski kita secara step by step bertahap, tapi yang lebih saya pentingkan lagi adalah bagaimana menciptakan anak-anak yang profil pelajar yang alamin, bagaimana anak tempa dengan karakter dan akhlakul karimah, sehingga seluruh sivitas madrasah itu menjadi contoh teladan, menjadi kedua dalam bidang karakter akhlak karimah. Di samping GTK, siswa kita di samping pengetahuannya yang komprehensif, memiliki kemampuan dalam berbagai hal tentunya yang diajarkan kita, tapi memiliki karakter dan akhlak karimah sehingga bisa diterapkan di masyarakat, dan itu tentunya menjadi kebanggaan seluruh komponen masyarakat, apalagi orang tuanya. Pembiasaan ibadah dari mulai pembiasaan selulusnya, pembiasaan dakwah wudhu, pembiasaan sholat berjamaah, pembiasaan hal-hal yang lain, insya Allah itu menjadi bekal hidup dari Nabi kemudian hari, dan dengan harapan kita bagaimana menciptakan anak-anak yang soleh, terus bergerak dan berinovasi untuk seluruh sivitas madrasah sanawiyah Saada, dan tentunya ke depan lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini MTS Asada telah selesai melaksanakan kegiatan BIMTEK Kurikulum Merdeka, karena di tahun ini Asada kebetulan menggunakan kurikulum Merdeka ya, satu-satunya MTS di wilayah Kecamatan Curug yang menggunakan kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka. Hari ini BIMTEK-nya sudah selesai, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, dan insya Allah anak-anak pun akan lebih baik lagi dalam menerima materi pembelajaran yang diberikan di sekolah. Asada bisa, pasti bisa. BIMTEK implementasi kurikulum Merdeka. Asada bisa.